Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah, saudara-saudara majelis kopi hitam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah taala limpahkan kita nikmat sehat afiat lahir batin. Allah berikan kita kemudahan, kelancaran dalam segala usaha dan juga urusan-urusan kita. Allah Ta'ala kabulkan hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan tentunya kita berharap pulangnya kita dari tempat ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan kita membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan keberkahan, berkah dunia, berkah akhirat. Saudara jamaah majelis kopi hitam yang dimuliakan oleh Allah, masih dalam pembahasan maksiat kedua tangan di dalam kitab Sulamut Taufiq yang merupakan karangan seorang ulama besar, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat ilmunya dan juga keberkahan daripada ulama. Minggu lalu sampai kita pada pembahasan yaitu termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah memukul tanpa adanya hak, memukul yang tidak dibenarkan. Kemudian yang termasuk juga maksiat kedua tangan adalah menerima atau memberikan suap, akhdhur riswah wa ilqauha, mengambil atau menerima suap dan juga memberinya, memberikan suap. La'anallah wa rasul, Allah melaknat dan Rasulullah melaknat orang-orang, yaitu siapa? Ar-rashi wal murtashi, yang menerima suap, yang menyerahkan atau memberikan suap dan juga menerima suap. Dan juga tidak boleh bagi kita membakar binatang, meskipun binatang itu membahayakan, kecuali binatang tersebut telah menyakiti atau mengganggu kita. Apalagi menyiksanya dengan kita memotong-motong itu nggak boleh. Membunuh, walaupun membunuh binatang juga ada caranya gitu. Meskipun kepada binatang-binatang yang memang sunnah atau dianjurkan untuk dibunuh. Dan juga nggak boleh, termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah bermain dadu. Ya, pendapat yang muktamad dari mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, adalah haram bermain dadu atau sejenis apapun yang di dalamnya ada perjudian, ada bersifat keberuntungan. Ya, main dadu karena itu identik dengan kimar, identik dengan perjudian, spekulasi. Nggak ada taktik. Kalau ada taktik boleh gitu. Kalau Pak RT kemarin nanya kayak main gundu gitu, main gundu kok pakai taktik gitu. Ya, disentil, karambol. Kalau itu mah keberuntungan yang main dadu. Kalau main catur hukumnya makruh. Main catur hukumnya makruh gitu. Kalau karena ini kan sekadar alat gitu ya, alat-alat dalam permainan gitu. Sekalipun itu tidak sampai kepada keharaman, ulama ada yang mengatakan itu makruh. Ya. Apalagi ditambah dengan adanya taruhan, gitu. Adanya isian duit, gitu. Itu jelas haram, perjudian namanya. Atau dan juga bermain-main alat-alat musik.
ya yang diharamkan. Sedangkan memang ada ulama yang membolehkan, hanya sebatas bermain, dan yang dilihat adalah sisi penggunaannya. Dilihat juga lirik lagunya juga dalam memainkan alat musik itu. Kalau lirik atau lagunya itu membawa kepada keharaman, kepada kemaksiatan, jelas itu tidak dibenarkan, nggak boleh. Dan dilanjutkan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa' bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa lamsul ajnabiyyati amdan bi ghairi ha'ilin aw bihi bi syahwatin walau ma'a jinsin aw mahramiyatin. Termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah lamsul ajnabiyah, menyentuh perempuan ajnabiyah, perempuan yang bukan mahramnya. Apa itu mahram? Mahram itu adalah orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi. Itu mahram. Ya, yang kita nggak batal wudu jika bersentuhan dengan orang-orang tersebut, itu namanya mahram. Mahram itu ada yang mahram bin nasab. Mahram bin nasab, siapa? Perempuan ibu kita. Perempuan-perempuan yang di atas kita, ibu, nenek. Ya. Perempuan-perempuan yang di bawah kita, siapa? Anak, cucu yang perempuan. Perempuan-perempuan yang di kanan kiri kita, siapa? Adik, kakak kita. Itu mahram. Perempuan-perempuan yang siapa lagi? Bibi kita, ya, yang benar bibi gitu loh, bukan encing gitu. Bukan berarti begini, kita punya mamang, kita punya paman gitu. Ya, adik dari bapak kita, adik dari bapak kita ini punya istri gitu. Itu kan kita manggilnya bibi juga, manggilnya encing juga. Tapi itu bukan mahram, itu bukan mahram. Karena seumpama itu dia nggak nikah sama mamang kita, nggak nikah sama om kita, dia bukan siapa-siapa. Nah, wudhu kita batal sama dia. Ya, biar kata encing, manggilnya bibi gitu, tante. Tapi kalau dia itu bukan siapa-siapa, artinya dia itu orang baru dalam keluarga, ya, dari nasab, maka batal wudhu kita. Kecuali memang adik dari bapak kita yang perempuan, ya, encing juga tuh, atau bibi juga, itu nggak batal wudhunya, ya. Itu masih masuk mahram. Ponakan itu mahram. Kalau nanti dulu ini mahram bin nasab. Mahram bin nasab. Ya. Ponakan gitu tuh, anak dari mamang kita, anak dari om kita, itu masuknya mahram bin nasab. Itu tetap mahram, masih mahram. Kemudian ada mahram bin radha'ah. Ada mahram karena persusuan. Dengan syarat persusuan itu selama menyusu itu di bawah umur 2 tahun. Dan 5 kali susuan dengan memuaskan gitu. Dengan adanya rasa puas, nggak cuma nempel keluar gitu, enggak. Tapi memang tuh anak itu puas selama 5 kali susuan. Dengan syarat di bawah umur 2 tahun. Itu masuk, nanti setelahnya sama ikutannya kayak yang mahram bin nasab. Kalau memang dia anak itu telah menyusu kepada seorang perempuan yang dengan syarat tadi mencukupi, maka setelahnya ya termasuk daripada mahram tuh. Siapa ibunya, meskipun kita atau dia punya perempuan tersebut punya anak gitu tuh, anak perempuan, nah itu mahram masih itu. Dengan syarat begitu tadi. Kalau nggak nyampe syarat ya tetap ajnabiyah namanya. Kemudian yang ketiga ada mahram bil musaharah. Ya, sebab daripada pernikahan. Ada mertua, ya, ada mantu, itu mahram. Jadi kita cium tangan sama mertua gitu, yang perempuan, orang tua dari istri kita yang perempuan, itu nggak batal wudunya, nggak batal, jangan salah nih. Karena mertua kita itu orang tua kita, juga mantu kita, umpama kita punya mantu perempuan nih, nikah sama anak laki kita, nah itu nggak apa-apa, ya itu mahram kita, artinya haram untuk dinikahi, ya, dan wudunya nggak batal. Kemudian apalagi mahram yang sebab daripada pernikahan, ibu tiri gitu.
Umpama kita punya ayah, orang tua kita laki nikah dengan seorang perempuan, ya. Nah ini ibu tiri ini masuknya mahram. Ibu tiri masuknya mahram kita dengan syarat tadi mereka sudah berhubungan badan. Ya, ayah kita dengan istrinya itu udah berhubungan badan, maka itu jadi mahram. Dan juga anak tiri itu mahram. Ya, dengan syarat tadi sudah berhubungan badan. Kalau belum masih ajnabiyah namanya. Tapi kalau anak tiri ketemu anak tiri itu ajnabiyah. Ya, kita misalkan nikah, kita bawa anak dengan perempuan yang juga bawa anak. Nah, itu anak ketemu anak, itu anak tiri sama anak tiri itu ajnabiyah, bukannya mahram. Jadi kita kudu mesti paham nih, ngebatasin. Kita punya anak perempuan, tuh perempuan bawa anak laki, jangan digabungin. Karena ajnabiyah nih orang asing. Ya, dia boleh nikah tuh. Anak tiri ketemu anak tiri. Ya, coba tadi kita mesti hati-hati. Karena itu ajnabiyah, bukan mahram, bukan. Ya. Nah, menyentuh perempuan ajnabiyah dengan catatan amdan, secara sengaja. Secara sengaja menyentuh tanpa adanya penghalang, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai kain. Ya, itu termasuk kemaksiatan kedua tangan. Menyentuh perempuan yang bukan mahram amdan secara sengaja. Bighairi halin, tanpa adanya penghalang. Aubihi, atau dengan penghalang, tetapi bisyahwatin, adanya syahwat. Biar kata kita nyentuh perempuan yang ajnabiyah, adanya penghalang, kita pegang bagian belakangnya, kan ada kehalang makain sama celana, kita pegang, tapi dengan adanya syahwat itu termasuk kemaksiatan. Kita pegang dadanya, meskipun di luar yang kepegang, yang kesentuh memang pakaiannya ada penghalang, tapi dengan adanya syahwat itu juga kemaksiatan. Ya. Ada penghalang tapi ada syahwat, itu maksiat. Walau majinsin, meskipun sesama jenis. Nauzubillah. Laki megang laki, ada syahwat. Apa itu syahwat? Syahwat itu kecenderungan. Kalau bagi orang laki intisyaru dzakar, sinyalnya naik kencang. Itu namanya syahwat. Lagi nyentuh laki, lah ada yang bangun. Itu namanya syahwat, itu namanya kemaksiatan juga. Dosa ya. Nyentuh yang sesama laki sama laki, perempuan sama perempuan, tapi ketika menyentuh ada kecenderungan. Ya, bagi perempuan mailul qalbi, cenderung hati gitu. Kalau megang sedang awet, itu namanya maksiat. Ya, itu kaum apa namanya? Kaum LGBT, yaitu LGBT, itu termasuk kemaksiatan. Maka nggak dibenarkan juga gitu menyentuh perempuan yang ajnabiyah aja, menyentuh perempuan yang dengan penghalang, menyentuh perempuan dengan sengaja gitu. Catatannya dengan sengaja tadi ya, termasuk kemaksiatan kedua tangan, menyentuh perempuan amdan dengan sengaja tanpa adanya penghalang. Itu yang pertama tuh, yang mesti dicatat. Kemudian ada juga dia menyentuh perempuan yang ajnabiyah, atau menyentuh seseorang dengan penghalang. Ya, ada yang menghalangi, ada hijab, ada kain, ada ini segala macam. Tapi adanya syahwat. Biar kata laki sama laki, itu maksiat juga. Apalagi sama perempuan yang lain. Apalagi termasuk juga meskipun itu adalah dengan sesama mahram kita. Umpamanya kita punya adik perempuan, biar kata kita sentuh dengan adanya penghalang, tapi adanya syahwat, ya, dengan catatan adanya syahwat, itu juga termasuk maksiat. Gak boleh nyentuh adik kita atau nyentuh ponakan kita, tapi adanya syahwat, biar kata ada penghalang, maksiat juga. Sama cucu kita, la ilaha illallah. Apalagi ada banyak kasus sama anaknya sendiri, itu termasuk maksiat. Ya, paham sampai sini? Ya, menyentuh atau memegang dengan sengaja tanpa adanya penghalang itu maksiat.
Meskipun ada penghalang tapi adanya syahwat sama maksudnya. Wa taswirul hayawani. Kemudian termasuk maksiat kedua tangan adalah taswirul hayawan. Menggambar binatang dalam bentuk lukisan ataupun patung. Patung atau lukisan itu termasuk kemaksiatan. Perlu dicatat begini. Taswir itu adalah membentuk sesuatu gitu. Ya. Baik itu seperti patung atau lukisan atau gambar. Maka dalam hal ini, dalam hukum taswir ini, baik itu patung ataupun lukisan, ada ulama yang mengharamkan secara mutlak. Yang hukumnya haram secara mutlak yang mana? Jika itu berbentuk dan bernyawa. Yang digambar, yang dilukis atau yang dibentuk dengan patungnya itu adalah dia berbentuk dan bernyawa. Ini hukumnya haram mutlak. Ulama jelas. Membentuk satu patung, ya, kan kalau patung kan berbentuk tuh. Patung berbentuk. Dan yang dibentuk itu, yang ditaswir itu adalah sesuatu yang bernyawa. Apa? Binatang atau sejenisnya. Binatang, hewan, atau manusia. Pokoknya yang bernyawa. Intinya adalah benda yang bernyawa. Dibentuk. Kuda, macan, singa. Ini haram, mutlak. Ya. Haram mutlak. Artinya jika ruh itu ditiupkan ke dalam patung tersebut, itu namanya apa bahasanya, taswir itu bisa saja dia sampai menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak dibenarkan. Ya, ini haram secara mutlak. Jika apa tadi? Jika berbentuk dan bernyawa. Kalau cuma palanya doang gimana? Pala kuda misalkan. Dia enggak utuh. Lah kalau palanya doang ditiupin ruh ya kagak hidup. Ini yang ditiupin ruh bakalan hidup gitu. Ya, kuda utuh sama kaki-kakinya atau cuma kakinya doang. Palanya doang atau kakinya doang. Enggak boleh itu. Apa namanya? Enggak apa-apa itu ya. Itu enggak apa-apa. Kalau palanya doang atau kakinya doang, tapi kalau ini utuh bentuknya sebadan-badan dari pala sampai kaki dan yang dibentuk itu adalah sesuatu yang bernyawa, maka itu haram mutlak. Kemudian ulama ada yang menghukumi halal. Yang bagaimana yang halal di dalam taswir ini? Yang dia berbentuk tapi tidak bernyawa. Berbentuk tapi tidak bernyawa. Apa ya? Pemandangan, pohon toge, pohon korma misalkan, ya, dilukis, gambar gunung, pemandangan, itu kan berbentuk tapi nggak bernyawa. Maka ini sepakat ulama hukumnya halal. Ya, misalkan gambar pohon atau gambar apa ya? Gunung, ya, gambar rumah, bangunan, itu boleh. Halal itu. Dan kemudian yang ketiga terkait fotografi. Ya, fotografi itu apa? Fotografi itu sebenarnya hanya hasil tangkapan daripada refleksi cahaya. Ya, bukan kemudian membentuk sesuatu yang baru, tetapi dia sesuatu yang sudah ada, yang sudah jadi, hanya ditangkap bayangannya. Itu foto maupun video. Dan itu nggak masalah, itu boleh. Selama apa? Selama yang ditampilkan adalah sesuatu yang dibolehkan, bukan sesuatu yang haram. Apa yang sesuatu yang haram? Contohnya membuka aurat. Nah, itu nggak boleh. Ya, misalkan kita ngambil foto atau ngambil video, pahanya kelihatan, pusernya kelihatan, misalkan ngebentuk sesuatu badan tubuh perempuan. Nah, itu nggak boleh. Biar kata hukum fotografi sendiri adalah menangkap hasil refleksi tadi dari cahaya. Kan kalau kamera nggak ada cahaya nggak bisa ambil tuh gambar, betul nggak? Ya, itu hasil daripada refleksi cahaya, representasi. Jadi kalau misalkan gue nggak ada cahaya, ya nggak bisa ambil foto itu, nggak bisa ambil video. Maka dari sini hukumnya boleh dengan syarat tadi tidak menampilkan hal-hal yang haram. Kalau menampilkan hal-hal yang haram, mau jelas haram. Pahanya kemana-mana, pusernya misalkan,
atau gambar-gambar sesuatu yang lain, nah, itu tetap diharamkan dengan catatan tadi. Itu kalau fotografi. Kemudian kalau misalkan yang berbentuk dan bernyawa, contoh kayak binatang gitu, dibentuk jadi boneka, asalkan ini untuk mainan anak kecil itu boleh. Ya, boneka-boneka tuh yang berbentuk binatang, beruang atau kambing, hanya sebatas itu untuk mainan anak kecil, itu boleh. Kalau kita beliin boneka kemudian kita kasih ke istri kita, ke bini kita, ya nggak boleh, karena bukan mainan anak kecil itu. Ya, bini kita, apalagi bini orang, bini kita aja nggak boleh kita kasih boneka, apalagi bini orang, tawa aja nggak boleh. Kalau kita kasih boneka itu karena kecil boleh, ya boleh. Asalkan tadi kalau misalkan buat dipajang, kalau buat dipajang nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya, jadi itu taswirul hayawan, ya, melukis atau menggambar binatang. Dengan catatan tadi ya, ada yang halal, ada yang haram, ada yang boleh dengan berbagai syarat. Kalau foto-foto kita pajang foto ulama, itu jelas boleh, ya jelas boleh. Karena kan foto tadi hukumnya tadi ya, selama itu tidak menampilkan yang haram, boleh. Asal jangan disembah. Kalau disembah ya kagak boleh. Karena ada sebagian ulama daripada dia ribet bawa patung, dipoto mau dia patungnya dibawa kemana-mana. Kalau dia mau nyembah tinggal lihat foto itu. Ada. Nah, kita bicara masalah agama Islam. Ya kalau gitu ya nggak boleh kita. Kita misalkan bawa foto seorang yang kita agung-agungin kemana-mana kita sembah, nggak boleh. Walaupun memang foto tadinya foto itu adalah dibolehkan, tapi karena tadi untuk disembah-sembah segala macamnya nggak boleh. Paham deh ya? Wa man uzzakati au ba'dihha ba'dal wujubi wa tamakkuni. Kemudian termasuk daripada maksiat kedua tangan adalah menolak atau mencegah menolak berzakat au ba'dihha atau sebagian daripada zakat. Menolak berzakat secara keseluruhan atau sebagian daripada harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Dia nggak mau bayar zakat. Dengan catatan ba'dal wujubi, setelah adanya kewajiban. Memang dia wajib zakat. Kalau nggak wajib, ya kagak wajib keluarin zakat tuh. Ya kita udah belajar kemarin bab-bab tentang zakat ya, syarat-syaratnya, mencapai nisabnya, mencapai haulnya, dengan batasan sekian nih segala macam. Dengan catatan tadi sudah ada kewajiban buat berzakat dan ada kemungkinan, ada kemampuan kita untuk berzakat, tapi dia nggak mau berzakat itu. Ah, itu namanya adalah kemaksiatan. Jadi kalau emang kita punya duit, udah ini gaji sekian, kalau selama setahun dihitung udah mencapai nisabnya, keluarin zakat, jangan kagak, karena itu termasuk maksiatan. Wa ikhraju ma la yujzi wa ifauha man la yastahiquha. Kemudian ikhraju ma la yujzi, yaitu mengeluarkan apa-apa atau sesuatu yang tidak cukup daripada zakat. Termasuk kemaksiatan adalah ketika orang yang wajib bayar zakat, wajib mengeluarkan zakat, tetapi ketika ia mengeluarkan zakatnya adalah sesuatu yang tidak cukup, artinya tidak sah. Yang harusnya dia ngasih kambing sekian, tapi dia kasih cuman sedikit. Yang harusnya dia ngasih kambing atau ngasih sesuatu yang harus dikeluarkan zakatnya itu yang benar, yang cakep, tapi yang dikeluarin yang cacat, yang ada aibnya, itu gak boleh. Udah ini aja dah, ya. Ini mumpung lagi pelok ini, udah kasih aja dah. Ini aja yang dijakatin, kagak boleh, ya. Atau wa itu haman la yastahiqa, atau dia memberikan zakat itu kepada yang bukan berhak menerimanya. Siapa orang yang berhak menerima zakat? Ya, fakir miskin, fisabilillah, ibnu sabil. Itu mereka orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan kita ngasih zakat, ini aja dia nih dekat sama kita, padahal orang kaya yang kita kasih, ya nggak jadi zakat. Ya. Atau kita kasih ke pembangunan,
pembangunan masjid, saya mau zakat ini, kasih pembangunan masjid. Jadi nggak jadi. Lah pembangunan masjid bukan orangnya yang kita kasih. Saya mau bayar zakat buat pembangunan pesantren. Ini nggak jadi, itu masuk ke infak aja. Masuk ke sedekah. Kalau buat bayar zakatnya nggak jadi. Kenapa? Kalau zakat ada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Kalau kita kasih ke pembangunan majelis, pembangunan pesantren, pembangunan masjid, ya itu masuk ke infak, sedekah. Bukan zakat. Saya udah zakat. Yang ente zakatin siapa ya orangnya? Kasih ke panitia masjid, pembangunan. Lah kagak jadi. Namanya infak. Ya, perhatiin tuh, jangan kemudian apa aja lebih mulia ntar jadi amal jariah bangunan masjid. Iya, tapi kalau niatnya buat bayar zakat kagak jadi zakatnya. Karena ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Itulah. Wa manul ajiri ujratahu. Kemudian termasuk maksiat kedua tangan adalah menolak atau mencegah kepada pekerja akan upah-upahnya. Orang kerja sama kita, tapi upahnya nggak kita kasih, ya haknya dia nggak kita penuhin, itu namanya maksiat. Nah, orang kerja sama kita udah pada keringetan segala macem, kita kagak kasih duit, kita nggak kasih upah. Kalau emang tadinya ada kewajiban kita memberi upah, kasih upah kita kepada orang tersebut. Jangan ditahan-tahan, ntar aja dah ya. 2 tahun yang akan datang. Tanda kalau udah kelar nih segala macam. Kalau emang kudunya bayar hari itu, bayar hari itu. Ya, jangan ditahan-tahan. Nah, makanya kan Nabi SAW pernah menceritakan tuh, ada seseorang yang masya Allah luar biasa. Ya, dia mempekerjakan orang. Di saat selesai kerjaan semuanya, waktunya dia memberikan upah kepada para pekerja tersebut. Ketika ingin diberikan kepada itu, yang lain udah dikasih. Tapi ada satu orang yang pulang duluan nih. Sehingga tertahan nih. Harusnya upah itu diberikan kepada orang tersebut, cuma orangnya itu udah pulang duluan. Akhirnya dia bingung nih, mau mana ini duitnya? Dibeliin kambing sama dia. Dipiara tuh kambing. Beranak, makin banyak anak itu kambing. Beberapa tahun kemudian datang nih orang. Fulan, tuan, aneh belum kebagian nih upah lagi tahun kemarin kerja sama antum. Wah, kebetulan tuh, kata si orang tadi, kata pemuda ini, kebetulan. No, upahnya udah jadi kambing banyak banget. Tuh, udah jadi kambing banyak. Bawa dah semuanya. Dibawa tuh sama orang yang kerja itu, dibawa. Nah, ternyata dalam kisah lain, orang ini yang dia tadi menahan, artinya ada kesabaran untuk upah daripada seorang pekerja itu kemudian dibelikan kambing segala macam. Tempo-tempo ini pemuda ini terjebak di dalam goa bertiga. Ini diceritakan oleh Rasulullah. Kejebak nih orang bertiga di dalam goa. Pintu goa ketutup, ada batu jatuh, nggak bisa keluar dia. Nah, dalam 3 orang ini kebingungan nih. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawasul dengan mereka punya masing-masing amal soleh. Kata yang satu gini, ya Allah, saya dulu dekat sama perempuan, hampir saya berzina, hampir saya berhubungan dengan tuh perempuan, tapi saya tahan, saya kagak mau. Kalau karena ini adalah amal solehku kepadamu ya Allah, maka tolonglah aku. Geser tuh batunya geser. Namun masih dikit. Kalaupun mau keluar, pala masih nyangkut. Ya doanya mustajab tuh. Dengan dia berwasilah terhadap amal soleh dia. Dia nggak jadi berbuat zina. Kata yang kedua, ya Allah, ya, saya punya orang tua. Saya pernah pada satu malam ketika saya siapkan untuk makan itu, orang tua saya udah tidur duluan. Walhasil saya kagak kasih makan anak bini saya sampai saya nunggu orang tua saya bangun. Birrul walidain.
berbuat bakti kepada orang tua. Dia kagak mau makan karena orang tuanya udah keburu tidur. Paginya orang tua baru bangun, dikasih makan, baru anak bininya ikut makan. Dengan itu doanya dikabul sama Allah. Pintunya geser lagi. Cuman kalaupun mau keluar baru setengah badan bisa keluar. Si nyangkut. Nah, ini orang yang ketiga. Ya Allah, dia ingat dia pernah tadi tuh berbuat amal, upah daripada pekerja yang tertahan kepada dirinya, dibelikan kambing, dirawat, ini segala macam sampai terus beranak kambingnya banyak. Dia berdoa, bertawasul pada Allah, Allah berikan keselamatan. Batunya geser, bertiga-tigaan keluar dari goa. Kok bisa yang hanya sebatas itu, padahal birrul walidain, baktinya dia sama orang tua, menolak berbuat zina, itu amalan-amalan yang dahsyat. Tapi cuman karena tadi dia ngebeliin kambing buat tukang dipiara, jadi amal soleh yang bisa menyelamatkan 3 orang keluar dari goa. Apa dinilai dari sini? Kesabarannya. Kalau orang yang tadi menolak berbuat zina, sabarnya cuma sesaat. Yang birrul walidain, sabarnya cuma sesaat. Dari malam ketemu pagi doang. Tapi ini nih, orang yang miara kambing, tukang, sabarnya bertahun-tahun. Bagaimana nggak sabar deh? Lihat kambing beranak, ya Allah, duit itu tuh. Kalau gue jual kan lumayan. Beranak lagi, ditahan bertahun-tahun, dia punya kesabaran. Sebab itu tuh. Ya, sebab daripada itu Allah Ta'ala selamatkan mereka. Artinya apa? Di sini kita ngambil kesimpulan, menahan atau mencegah, menolak untuk memberikan upah kepada orang yang kerja sama kita itu termasuk kemaksiatan. Ya, jadi kasih langsung apa yang menjadi hak dia dan kewajiban kita tunaikan. Jangan kita tahan-tahan. Paham kan? Kemudian waman ul mutarri ma yasudduhu wa adamu inqadhi ghariqin min ghairi udrin. Termasuk daripada maksud kedua tangan adalah man'ul muqari, mencegah atau menolak orang yang dalam keadaan terpaksa, ma yasudduhu, akan apa-apa yang menutupinya. Apa contohnya? Ngasih makan kepada orang lapar. Ada orang lapar belum makan sama sekali, minta tolong sama kita, minta makan sama kita nggak kasih, padahal kita punya. Ini kan dia dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Dia belum makan, lapar, kita bantu, tapi kita nggak mau bantu, namanya kita nggak mau bantu terhadap apa yang akan menutupi kelaparannya dia. Kalau kita bantu, hilang rasa laparnya dia. Itu ya. Kita nggak mau bantu itu termasuk maksiat. Wa adamu inqadhi, atau tidak mau menyelamatkan gorikin, orang yang tenggelam. Ya, nggak mau nyelamatin orang yang tenggelam, itu termasuk kemaksiatan. Padahal kita mampu, dengan catatan min ghairi udrin fihima, tanpa adanya uzur pada keduanya, yaitu pada tadi menolong orang atau tadi membantu orang yang kelaparan seperti itu. Kalau ada uzur ya nggak apa-apa. Jangan kemudian begini, kan nolongin orang mah dapat pahala saat ibadah, iya. Kalau nggak nolongin maksiat kita, iya. Oh, ada orang tenggelam, kita kagak tolongin, kan maksiat. Betul. Itu yang tenggelam perempuan, cakep, botok, kaya lagi, kita kudu tolongin, iya. Saya nggak bisa berenang. Jangan belaga kemudian turun, yang ada tenggelam lu juga. Jangan mentang-mentang perempuan cakep, tolong main jebur aja, padahal kagak bisa berenang. Padahal dia nggak tahu dalamnya tuh lautan, dia nggak tahu tuh dalamnya tuh orang tenggelam. Lah, namanya itu ada uzur. Kalau ada uzur nggak apa-apa. Ayo udah, aneh nggak bisa berenang. Nah, ente dosa, ente nggak mau nolongin orang, aneh nggak bisa berenang, mau gimana? Tuh, itu namanya ada uzur. Ya, jangan bergaya-gaya Anda. Ya kalau memang nggak bisa, nggak ngerti, udah. Iya. Ya, kadang orang begitu, wow, namanya laki-laki biar dibilang sejati, nolongin perempuan. Ya. Nggak bisa main pukul, ada perempuan dijegat, dipalak.
Ya kita nolongin lah, habis lu kena pukul juga. Jangan sosokan, penting berani saat ini. Ya lu kudu juga ngukur, punya kekuatan, kudu bisa main pukul juga. Orang kagak bisa. Kalau kata dia tukang kepala kuat, disentil pakai joprak dia. Ya pakai segala. Kalau ada uzur, nggak apa-apa. Minta tolong orang, bang, tolong bang, ada orang. Iya, kita kudu nyelamatin. Gimana caranya? Ya. Jangan memaksain diri. Banyak kan begitu ya. Wa kitabatu ma yahrumun nutqu bihi. Dan kemudian termasuk maksiat kedua tangan adalah menulis sesuatu atau menulis apa-apa yahrumun nutqu bihi, yang haram diucapkan. Ya, mengatakan hal-hal yang haram kemudian ditulis. Itu nggak boleh juga. Atau menulis sesuatu yang memang kalau diucapkan saja haram. Apa contohnya? Sesuatu yang ketika dikatakan itu haram, mengunjing orang, mencaci maki orang, menghina orang. Ya, saya nggak ngomong kan. Saya cuma ngetik di pesan, di WhatsApp, di Facebook, di status segala macam. Tapi yang kita ketik adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak dibenarkan, termasuk maksiat. Ya, ketikan kita tuh. Makanya yang dikatakan li'annal qalam ahadul lisanaini lil insan. Karena kolam itu ya, ketikan pulpen itu termasuk salah satu lisan bagi seorang manusia. Karena tulisan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban kita. Itu adalah satu ibarat daripada lisan kita. Padahal tulisan, makanya lisan maupun tulisan sama halnya. Ya. Lisan maupun tulisan sama halnya. Sebab orang yang menulis itu secara tidak langsung mengucapkan. Kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan secara tidak langsung sama kita juga mengucapkan. Maka ketika kita menulis hal-hal yang haram, sama halnya kita dengan mengucap perkataan tersebut. Menulis juga termasuk maksiat lisan jika yang kita tulis adalah sesuatu yang haram untuk diucapkan. Orang tulis status yang baik-baik, posting yang baik-baik, tulis pesan ke orang yang baik-baik, WA ke orang ngechat yang baik-baik. Biar kata kita cuma nulis, tapi hal yang haram ya kagak baik juga, nggak boleh. Biar kata cuma stiker, tapi kepada gambarnya hal-hal yang haram ya kagak benar juga. Berarti cuma stiker. Sama halnya gitu, nah kan sama tuh dia ngetik gambar stiker. Akan semuanya, makanya nih kita punya anuan sekarang handphone kudu hati-hati, handphone kita perhatiin gitu tuh. Jangan sampai ada sesuatu. Ya kadang saya nggak tahu, cuma nyimpen dong, sama aja nyimpen juga mah. Biar kata kita nggak keluarin, sama aja. Hapus deh, sekarang hapus. Hapus, ini mau orangnya daglo. Ya itu tuh, sama aja gitu, nulis ini segala macam. Biar kata ngirim gambar ini sama. Itu dimintai pertanggungjawaban kita nanti, itu termasuk maksiat. Wal khiyanatu, dan berkhianat. Wahiyad diddun nasihah. Dan adapun khianat itu adalah lawan daripada nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu adalah memberi hal yang terbaik kepada orang lain. Itu nasihat namanya. Maka lawan daripada memberi hal yang terbaik itu termasuk kemaksiatan, berkhianat. Khianat ini luas gitu. Ya, khianat ini luas, bisa dari segi apa tadi? Fatastamilu al-af'al wal aqwal wal ahwal. Bisa dari segi perkataan, perbuatan, wal aqwal, dan perkataan, wal ahwal, dan juga keadaan. Termasuk khianat dalam perkataan. Apa yang kita titipin ke orang. Ada nitip motor nih ya, pas ditagih nggak dibalikin, nggak dikasih. Nah, ini termasuk khianat namanya. Mana motor aneh? Nggak ada, emang itu pernah ngasih aneh motor? Nah, itu khianat namanya. Atau ucapan, apa yang kita sampaikan ke orang, tolong sampaikan salam ya, tolong sampaikan perkataan aneh begini-begini. Yang kita sampaikan beda, itu khianat namanya. Yang kita sampaikan beda. Atau kita kagak sampaikan, khianat juga namanya. Ya. Atau dengan perkataan juga, dengan perbuatan. Ya. Apa yang tadi nitip barang segala macam, atau dengan keadaan, itu banyak arti pada khianat luas.
Ya, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat atas segala apapun, baik dengan perbuatan, perkataan maupun keadaan. Ya, berikanlah hal-hal yang terbaik kepada banyak orang. Jangan hal-hal yang buruk yang kita kasih, ya. Maka itu tadi daripada kemaksiatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangan. Dengan apapun tadi dijelaskan oleh pengarang kitab, banyak macamnya daripada kemaksiatan kedua tangan. Maka mestinya kita jaga tangan kita. Jaga tangan kita dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang tidak dibenarkan, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lakukan dengan kedua tangan ini perkara-perkara yang bisa mengganggu orang, yang bisa menyakiti orang lain, ya. Atau bahkan menyakiti diri sendiri. Jaga tangan kita. Karena dengan menjaga tangan kita dengan baik, itu adalah salah satu tanda rasa syukur kita atas kenikmatan yang Allah berikan. Kan kedua tangan ini nikmat yang Allah ciptakan buat kita. Ya, dengan segala fungsinya yang ada, tangan kanan, tangan kiri, masing-masing ada fungsinya. Maka kita jaga nih, dengan menjaga baik itu adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan tangan kita dari hal-hal yang maksiat, dari perbuatan dosa. Tapi lakukan dengan tangan kita perbuatan-perbuatan ibadah, taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya rasa syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat, menggunakan kedua tangan kita untuk melakukan ibadah dan juga kebaikan. Paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim.